Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Kiransa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, hari ini saya akan membahas satu alat yang sudah pernah saya buatkan tutorial cara facialnya gitu ya. Nah ini alat RF ya, mesin RF. Buat teman-teman yang belum pernah melihat atau belum tahu cara menggunakan mesin ini, lihat di daftar video saya itu ada tutorial cara melakukan facial setrika wajah menggunakan mesin RF. Nah, di video tersebut saya tidak membahas alatnya secara detail ya. Nah, hari ini saya akan membahas alatnya saja ya. Saya akan membahas alatnya saja, dan ini alatnya ya, mesin RF ini masih baru ya, dan ini pesanan dari Mbak Siti Maisaro dari Lampung ya. Ini sebelum saya kirim ya, saya akan bukakan dulu ya, saya akan unboxing dulu, saya akan perlihatkan dulu buat Mbak Maisaro bahwa alatnya ini dalam kondisi baik ya, gitu. Tidak semua alat ya, saya biasanya tidak semua alat saya review dulu, saya buat video dan saya unggah ke YouTube, biasanya ke channel YouTube saya gitu ya. Tapi kan hari ini saya punya waktu cukup luang, jadi saya buatkan videonya. Biasanya kadang kalau saya nggak punya banyak waktu, ya udah saya coba-coba, saya videoin singkat gitu, saya kirim ke yang order, habis itu saya langsung kirim gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah saya punya keluangan waktu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih lengkap gitu ya. Dan saya unggah di channel YouTube saya supaya teman-teman yang belum tahu atau yang teman-teman masih bingung juga dapat gambaran gitu ya. Oke, kita buka ya. Oke, ini isinya teman-teman. Dalam kardus ini ada buku panduan ya. Kemudian ini ada beberapa alat kabel-kabel gitu ya, dan meranusnya. Lalu ini mesinnya. Oke, saya bisa pindahkan dulu ya busnya ya. Oke, ini alatnya teman-teman ya. Di video saya juga seperti ini. Jadi alatnya sama persis dengan alat yang saya pakai di salon saya ya, yang saya gunakan untuk treatment facial setrika wajah menggunakan alat RF gitu. Alatnya seperti ini. Bagian belakangnya begini. Kemudian ada tombol, dimana di belakang sini ada tombol ya, ada tombol untuk tombol powernya ya, tombol powernya di sini untuk menyalakan dan mematikan. Di sini ada ada dua lubang ya. Yang satu untuk ke listrik gitu ya, yang satu lagi ini untuk ke untuk ke gagang atau transdusernya lah gitu ya, alatnya gitu ke sini. Kemudian ini sini ada lubang 3, ini untuk wadah atau tempat alat RF-nya ya, pegangan RF-nya. Dan ini ada intensity ya, ini untuk kekuatannya ya, mau seberapa kuat nanti. Dan ini untuk tombol on off, ini untuk memfungsikan alat. Oke, kita coba ya. Kemudian kita buka dulu ini. Ini kabelnya. Nah, ini hati-hati nih teman-teman ya, megang ini hati-hati, karena ini rentan sekali kalau misalnya jatuh gitu ya, ini akan cepat rusak. Jadi ini harus hati-hati menyimpannya ya, jangan sampai jatuh gitu. Ini kan barang elektronik cepat rusak, tapi ini harus hati-hati banget yang ini. Ya, yang mesinnya juga sih, cuman alatnya itu rentan gitu ya, rentan rusak kalau misalnya jatuh, karena namanya itu alat elektronik ya. Nah, kemudian ini kabel untuk ke listrik. Ini kebetulan stok kontak saya di bawah, jadi saya buka ya ini ya. Ini panjang. Alatnya kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau home care, misalnya mau melakukan pelayanan ke rumah-rumah gitu ya, untuk melakukan pelayanan facial setrika wajah menggunakan alat RF ini kecil, ini bisa dibawa masuk ke tas gitu ya. Cuman ya jangan sampai ke gujlok gitu ya, takutnya rusak, apalagi jatuh, ini jangan sampai. Cuma kalau masuk ke tas, kira-kira tempatnya aman, ini bisa dibawa-bawa. Kadang saya kalau ada yang treatment home care ya, ini juga kadang saya bawa gitu kalau mau setrika wajah. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana ya. Yang penting alatnya, tempatnya safety aja, tasnya gitu aman. Oke, kemudian ini satu lagi saya masukin dulu ya. Nah, lihat di sini ada 3 ya, lubang 3. Nah, ini masukin kabel yang ininya ya. Oke, kemudian masukin ke sini. Nah, oh iya, ini kebetulan harus pakai kabel yang 3 ya. Yang
Ini kan 3 nih, jadi ini yang khusus ya, harus ada tambahan memang kalau untuk ini. Oke. Kemudian yang ini. Ya, yang ini kita masukin ke sini. Ke sini ya. Nah, lubang yang ini yang tengah ya, masuk ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ini yang pegangan buat RF-nya ya. Ini kita buka dulu ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa simpan di sini. Tuh. Ya. Tapi kalau misalnya pas bawa di tas ya jangan begini posisinya, susah ya. Kemudian ini ujungnya seperti ini teman-teman. Ini masuknya di sini. Di belakang ya. Belakang sini. Ini ada lubangnya 2 ya. Ada kayak apa tuh? Ada kayak yang apa ya, ada kayak besinya 2 kecil gitu ya. Maka ini di sini ada lubang 2 juga ya. Nah, ini dimasukkan harus pas. Jangan sampai salah ya, takutnya nanti malah besinya itu malah kelipet gitu. Jadi pastikan lubangnya masukinnya jangan salah. Mana nggak kelihatan saya ini. Nah, seperti ini harus pas ya lubangnya ya. Baru ini. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, ini saya putar buat ngencengin. Ya, kalau misalnya mau apa tuh, mau dipasang terus ya begini. Biar nggak lepas. Tuh. Ya. Jadi seperti ini kita kencengin jadi begini. Oke, kita akan sambungan ke listrik ya. Nah, ini teman-teman harus pakai apa tuh namanya tuh, saya nggak ngerti namanya apa ini. Pokoknya harus pakai colokan yang begini nih untuk nyambunginnya gitu. Karena kan kalau bawaan dari mesinnya itu dia kabelnya kayak gini ya. Tuh, jadi harus ada kayak gininya nih. Jadi kita harus sambungin. Nanti ini masuknya ke sini. Nah, nanti jadinya begini ya. Oke. Ya, kita sambungin dulu ya. Oke. Nyala ya, warna hijau. Ini udah nyala. Oke, selanjutnya untuk menyalakan mesinnya, kita lihat tombol power di belakang ini yang warna merah kita tekan. Nah, nyala ya. Oke, kalau sudah, nah, oke. Ini belum nyala teman-teman, ini belum aktif, ini masih nggak kenapa-napa. Ya, ini masih apa tuh, masih aman ya, masih nggak ada efek apa-apa gitu ya, masih mati ya sih ya, masih belum nyala. Nah, untuk menyalakan ini maka tekan tombol yang ini ya, yang ini nih, yang ini, tekan tombol yang ini. Nah, kemudian kalau udah nyala ya, nah begitu kita tekan, ini kan nyala nih ya. Kalau kita matikan lagi tombol on off-nya, ini mati. Jadi untuk mengaktifkan ini bukan hanya tombol power yang di belakang mesin ini saja, tetapi ini yang harus kita nyalain. Nah, warna merah ya. Kalau udah warna merah berarti udah aktif. Tinggal kita atur intensity-nya ya, kekuatannya mau berapa lama. Teman-teman bisa tekan arah tombol tanda panah yang ini ya. Nih yang ini. Nah, perhatikan warna merah ya, ada warna merah di atas ini. Ya, ini intensity-nya ya, dari 1 sampai dengan 5 ya. Gitu. Ini 3 ya, sampai dengan 5. Kalau mau kita balik ya kecilin ya pakai yang ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, berapa sih yang biasa yang bisa digunakan? Ini variatif teman-teman ya, terserah teman-teman sih sesuai dengan kebutuhannya. Tapi biasanya sih kalau saya gunakan cukup di angka 2 atau 3 gitu ya. Cukup gunakan maksimal 3 sih, saya nggak pernah sampai lebih gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman butuhnya sampai intensitasnya tinggi juga silakan gitu ya. Kalau ini udah selesai, kita matikan. Ya, ini bisa kita simpan sini. Nah, ini kan nanti pakai gel ya, ada jelly gitu ya, pakai gel. Biasanya saya gunakan itu gel RF, ya, gel RF. Ada juga sih gel yang ultrason itu bisa dipakai, itu harganya lebih murah, tetapi menurut saya hasilnya kurang ya. Yang lebih bagus itu gel RF, gel memang yang dikhususkan untuk mesin ini gitu. Itu nanti kan kalau udah dipakai ini pasti ada bekas jelinya ya. Jadi sebelum kita masukkan sini kita bersihkan dulu aja bekas jelinya gitu ya. Jadi kalau udah dibersihkan baru kita masukkan lagi karena nanti kotor gitu ya. Seperti itu. Kalau udah ya udah kita tinggal matikan lagi tombol power yang di belakang. Ya, kita matikan. Nah, gitu ya cara pakainya teman-teman ya.
Jangan lupa ada tombol power di belakang dinyalakan, kemudian tombol on off, kemudian ada pengaturan intensity. Nah, untuk mesin ini hati-hati teman-teman buat pasien ya, misalkan ada pasien yang mau setrika wajah menggunakan alat RF, kalau dalam tubuhnya ada logam misalnya itu kayak apa ya, maksudnya pasang ring jantung misal gitu atau pen gitu ya, nah itu sebaiknya tidak dipakai, tidak boleh menggunakan alat ini gitu ya. Ibu hamil juga biasanya tidak boleh menggunakan mesin ini gitu. Bahkan kalau kita terapisnya yang hamil pun pada saat pelatihan ya itu tidak diperkenankan menggunakan alat ini gitu. Ya, jadi untuk yang tidak kondisi hamil, kemudian juga dalam kondisi tubuh yang sehat, artinya tidak ada logam di dalam tubuh dia. Ya, misalnya kalau kawat gigi sih, kawat gigi biasanya masih aman tuh kawat gigi ya. Tapi kalau misalnya kayak ada ring jantung atau ada pasang pen, apakah di tangan, apakah di kaki, itu baiknya jangan gitu. Nah, efeknya apa sih? Rasanya apa gitu ya? Rasanya itu pengguna ini kayak ada efek strum. Ya, kayak ada strum gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pemula menggunakan alat ini aman nggak? Aman sebenarnya, tapi triknya itu di penggunaan gelnya ya. Gelnya jangan sampai terlalu tipis ya, gelnya jangan sedikit, karena kalau gelnya sedikit ya jadi akan langsung berasa ke kulit, itu kayak orang setrum gitu, kaget nanti biasanya gitu ya, dan itu kan efeknya tidak nyaman buat ke klien gitu kan. Jadi pastikan gelnya itu banyak gitu ya, gelnya tapi yang nggak berlebihan juga karena kan nanti boros ya, tapi secukupnya lah, tapi yang penting tidak terlalu tipis gitu ya gitu ya. Bagi semana sih banyaknya gitu ya, atau kira-kira semana, teman-teman bisa lihat di video saya yang tutorial melakukan facial setrika wajah menggunakan alat RF gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Satu lagi, banyak yang nanya ke saya ya, yang nge-DM gitu ya, sama nggak sih setrika wajah dengan Mesono needle ya. Itu saya jawab sedikit saja, berbeda ya, alatnya beda, fungsi utamanya juga beda ya. Nanti akan saya buatkan video yang lebih detail ya untuk menjelaskan perbedaannya ya. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya review, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah treatment teman-teman ya. Harganya berapa mesin ini? Ini harganya di bawah 2 juta ya, harganya menurut saya sih masih terjangkau ya gitu. Dengan sekali treatment harganya sekian ya, berapa kali treatment modalnya udah balik lah gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.